Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mari kita lanjutkan pelajaran kita tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 sampai dengan 4. Anak-anakku, kita telah belajar tentang sumber-sumber energi. Salah satu sumber energi yang banyak sekali dimanfaatkan adalah energi listrik. Jadi energi listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Namun penggunaannya harus hati-hati karena energi listrik itu jika digunakan sembarangan atau tidak hati-hati dapat berbahaya. Maka dari itu kita perlu memperhatikan petunjuk penggunaan listrik dengan aman. Masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang teks petunjuk. Nah, berikut adalah contoh petunjuk penggunaan listrik dengan aman. Mari kita perhatikan. Nah, perhatikan petunjuk penggunaan listrik berikut ya. Di sini ada 4 nomor petunjuknya. Mari kita baca satu persatu. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering ya. Jadi tidak basah. Kalau basah, kita lap dulu sampai kering ya. Karena tangan yang kering itu bisa menyebabkan apa? Tersengat listrik. Maka ketika kita menyalakan atau mematikan peralatan listrik, kita kondisikan tangan kita dalam keadaan kering. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Jadi kalau kamu punya satu stop kontak, terus ada banyak itu colokannya dalam satu stop kontak, mencolokannya jangan banyak-banyak ya, nanti bisa menimbulkan konsleting listrik. Nah, jadi tidak usah banyak-banyak ya, 1 atau 2 dalam satu steker. Kemudian yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Nah, ini penting ya ketika kita menghemat energi listrik. Jadi setelah memakai peralatan listrik harus segera dimatikan jika sudah selesai. Misal memakai televisi, kalau sudah tidak digunakan, tidak dilihat lagi, dimatikan. Kemudian menyalakan lampu. Nah, menyalakan lampu, kalau lampunya sekiranya sudah tidak digunakan lagi, sudah terang, maka segera dimatikan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, ini penting apalagi kalau peralatan listriknya misalnya setrika. Nah, setrika itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan masih dicolokkan atau masih menyala. Itu nanti bisa menimbulkan kebakaran. Nah, ini pentingnya kita memahami dan mematuhi teks petunjuk dalam menggunakan listrik dengan aman. Nah, ini ada 4 ya. Nah, nanti silahkan kalian praktekkan di rumah ketika menggunakan listrik. Nah, anak-anak, seperti yang ada di LKS kalian itu ya, halaman 41 ada beberapa macam teks petunjuk itu ya. Yang pertama adalah petunjuk penggunaan obat resep ya. Penggunaan obat biasanya ada penggunaan obat jika kalian membaca pada kemasan obat. Misalnya, obat ini digunakan untuk apa, penyakit apa, kemudian diminum berapa kali sehari, dosisnya berapa butir setiap kali. Nah, itu contoh petunjuk penggunaan obat. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin, contohnya membuat apa kemarin? Kipas, baik dari kertas maupun dari kain. Itu termasuk petunjuk membuat sesuatu. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu seperti petunjuk yang tadi kita pelajari, menggunakan listrik, kemudian menggunakan misalnya
mesin cuci. Nah, seperti itu petunjuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah petunjuk arah atau dena. Jadi ini petunjuk, misalnya kita mau menuju ke suatu tempat. Nah, kita butuh petunjuk yang namanya petunjuk arah atau dena. Nah, inilah macam-macam teks petunjuk, ada 4. Nah, anak-anak, ternyata teks petunjuk itu bisa juga dibuat melalui poster. Jika kalian lihat di LKS kalian itu ada di halaman 45. Jadi, petunjuk berupa poster. Ya. Poster itu apa sih? Poster itu adalah ini, karya seni, gambar yang berisi gambar dan kalimat ajakan. Nah, di atas kertas berukuran besar ya biasanya itu ditempel di tempat-tempat umum. Nah, fungsinya itu biasanya untuk mengajak. Nah, mengajak kepada masyarakat. Itulah ya yang namanya poster ya. Poster itu tadi ya, gambar. Isinya gambar dan kalimat mengajak. Nah, itu ya. Nah, poster itu menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas dan menarik. Jadi poster itu kata-katanya singkat-singkat ya, tidak panjang, singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, ini bisa kalian perhatikan beberapa langkah untuk membuat poster. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah agar menarik ya. Jangan warna-warna yang kelam, misalnya yang hitam. Yang cerah agar menarik orang untuk membaca. Kemudian yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Jadi misalnya kalau kalian mau membuat seperti contoh dalam LKS halaman 45, kalau kalian mau membuat tips menghemat air, maka gambarnya juga harus sesuai. Misalnya apa yang ada di situ? Berarti ada misalnya keran air, ada gambar mungkin penggunaan air. Nah, seperti itu. Jadi, gambar dan tulisan harus sesuai, petunjuknya harus sesuai. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Efektif itu jelas ya. Efektif itu singkat, padat. Nah, jadi tulisan itu dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas, tidak terlalu panjang. Nah, itulah contoh ya atau langkah-langkah membuat poster. Jadi poster itu isinya juga adalah teks petunjuk. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah buatlah atau tulislah di buku tulis kalian teks petunjuk ya. Petunjuk penggunaan setrika yang baik dan benar. Jadi silahkan kalian tulis di buku tulis kalian petunjuk penggunaan setrika yang baik dan benar. Nanti silahkan dikumpulkan di classroom. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.